salah satu makanan kan? yang mudah ditemukan juga ya kan, yang mudah ditemukan juga itu bisa sayur asem. Jadi pastikan makan sayur asem seminggu sekali ya dok. Ya nggak cuma sayur asem sih, capcay juga banyak kan. Ya benar. Capcay. Jadi sebenarnya untuk mencapai 30 kuota itu minimal 30 sulit. Bahan pangan nabati supaya menjaga kesehatan saluran pencernaan kita sebenarnya bukan hal yang sulit kalau kita mau. Kalau kita mau, betul. Balik lagi. Itu tadi ya pola makan. Terus yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat gitu. Terus yang bersih gitu yang ya. Bersih. Jangan yang amigos, agak minggir got sedikit gitu kan. Gimana cara menanggulanginya nih ya? Jangan supaya hujan. Tuh, ya, jangan pancaroba. Agak sulit ya kalau dibilang pasang jangan pawang hujan. Manggil pawang hujannya tiap hari dong. Kalau yang di bagian sekitaran gedung Kompas Gramedia yang di Jalan Perintis ini, mungkin kedatangan pawang hujan gratis ya, karena lagi ada pembangunan MRT. Tapi kalau yang di rumahnya nggak punya pawang hujan gimana? Kan soalnya kita jarang banget hujan tapi kebagian mendung. Jangan-jangan bener loh. Ya bisa jadi ya kan. Nah kalau nggak ada pawang hujan nih dok, gimana ya cara mengantisipasinya, langkah-langkahnya, tips-tipsnya? Silakan. Yang paling krusial sebetulnya menjaga daya tahan tubuh. Nah itu. Karena kalau daya tahan tubuh kita bagus, walaupun terjadi perubahan cuaca, walaupun bakteri-bakteri, virus, kuman, parasit, jamur masuk, itu badan kita punya kesaktian, kayak dukun gitu ya. Kesaktiannya itu bisa melawan si semua yang menghajar badan kita. Kita nggak jadi sakit. Nah, cara yang paling gampang, ini gampang dikatakan ya sahabat Sonora, tapi harusnya gampang juga dilakukan kalau sahabat Sonora mau. Cuman makan makanan yang bergizi, ya, yang warna-warni, paling nggak sehari itu makanannya 5 warna. Terus makan makanan yang warna-warni ini bukan pakai pewarna makanan ya dok ya? Kalau kata Mbak Ica itu coklat warna-warni itu. Kan nggak boleh nyebut, iya kan tuh. Untung gitu baru satu kata, udah baru satu sekap coklat ya. yang warna-warni. Jadi kalau dokter Santi bilang makanan warna-warni, kalau ngomong sama Mbak Ica pasti itu loh dok, coklat itu kan warna-warni gitu kan. Oh ya bukan itu. Nah, susah kan, memang kalau sama Gen Z. Ini kita harus pertegas dok. Enggak, masih milenial kayaknya. Milenial ya. Mbak Ica, mohon maaf ya. You bukan. Harus dipertegas nih dok, makanan yang warna-warninya kayak gimana maksudnya? Misalnya nih, kalau kita makan rujak, pepaya warnanya apa? Kita kayak anak TK ya. Orange. Oke, ada satu ya. Bangkuang warnanya apa? Putih. 2. Terus apa lagi sih? Strawberry. Strawberry nggak ada di rujak ya. Belilah yang ada rujaknya. Strawberry. Kiwi. Iya, hijau. Terus udahlah dari rujak 4 ya. Terus sayur gitu kan. Tadi kurang terong, ungu kan. Nah, 5. Padi dalamnya pokoknya putih itu. Enggak ya? Iya juga ya. Tapi hitungannya ungu itu. Itu udah. Dia serigala berbulu domba. Jadi luarnya terong itu, luarnya ungu, dalamnya putih. Jadi sebenarnya dia warna ungu atau putih? Coba komen di bawah ya. Ungu apa putih jadinya itu? Hitungannya ungu sih. Hitungannya ungu ya. Jadi berbagai bahan makanan baik sayur maupun buah setidaknya sehari 5 warna. Seminggu macam-macam makanan nabati setidaknya 30 jenis. Kenapa 30 jenis? Karena dipercaya melalui penelitian bahwa dengan kita konsumsi 30 minimal ya 30 jenis makanan nabati dalam 1 minggu, mikrobiota si kuman-kuman di dalam saluran pencernaan kita bahagia, kenyang, warek gitu. Nah, kalau saya ngomong 30 pada komen nanti, susah lah dok 30. Enggak susah, karena rempah dihitung nabati. Jadi kalau misalnya kita makan sayur asem, pernah masak gak? Masak, bisa. Coba kita absen bumbu sayur asem 1. Bumbu ya? Iya, asem. Untung gak bilang ketek. Bukan. Asem Jawa dong. Asem Jawa. Terus halus, bumbu halusnya itu ya bisa
pakai bumbu halus dong. Iya apa? Oh ya, bawang Kan dia merah. absen. Nah, bawang merah. Bawang merah, bawang putih dikit aja. Kalau saya tetap pakai bawang putih. Tim yang tetap Kayak pakai film bawang ya, putih ya. bawang merah, bawang putih. Tapi jangan berantem. Ada Cabe. ibu tirinya nggak? Enggak. Cabe. Udah berapa Ya. tuh? Udah 4 ya? Udah cabe ya. Terus Terasi nggak dihitung karena terasi bukan nabati. Lengkuas. Lengkuas. Daun salam. Lama Daun dia mah salam. nggak biasa masak. Set. Biasanya soalnya pakai yang udah langsung Yang udah sudah. jadi, yang tinggal dituang. Set gitu Iya kan. kan, ketahuan ya kan. Kemiri. Lengkuas udah, salam, kemiri. Udahlah, anggap bumbunya udah ya. Iya. Kalau mau pakai yang dituang aja langsung. Gak gitu. apa-apa kan kalau yang pakai dituang itu, yang penting kan sayur-sayurannya lengkap. Nggak ya? Untuk keanekaragaman bahan pangan nabatinya nggak apa-apa, tapi bagaimanapun bumbu yang di saset itu tetap ada bahan kimianya. Oke. Kalau nggak ada bahan kimianya, bohong. Kenapa tahu nggak? Bohong. Kenapa? Lah, itu kan harus ada bahan penggumpalnya, anti penggumpal. Kalau enggak, itu gumpal. Oh, si bumbu-bumbu. Bumbunya itu nggak bisa buyar, bumbu bubuknya. Nah, terus kita balik ke tadi udah 6 ya bumbunya. Sayurannya, kacang lama lu mah. Kacang panjang, jagung, Terus. nangka. Nah, terus. Labu. Lagi labu. Kacang tanah. Kacang panjang. Kacang panjang gitu kan, melinjonya. Melinjo. Nah, itu aja udah berapa tuh, 13 melinjonya tambah. Oke, kadang berarti ada yang pakai terong, ada juga yang pakai kangkung. Berarti pastikan dalam 1 minggu makan. Ipar gue masak masak sayur asem pakai daun, pakai pare. Enak loh ternyata. Nggak pahit tah. Ya pahit-pahit dikit. Tapi ternyata enak. Coba deh sahabat Sonora. Oh, iya. Halo ipar gue. Berarti salah satu makanan kan? yang mudah ditemukan juga ya kan, yang mudah ditemukan juga itu bisa sayur asem. Jadi pastikan makan sayur asem seminggu sekali ya, Dok. Ya nggak cuma sayur asem sih, capcay juga banyak kan. Ya benar. Capcay. Jadi sebenarnya untuk mencapai 30 kuota itu minimal nggak 30 bahan pangan nabati supaya menjaga kesehatan saluran pencernaan kita sebenarnya bukan hal yang sulit kalau kita mau. Kalau kita mau. Betul. Balik Jadi, lagi. itu tadi ya pola makan. Terus yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat gitu. Terus yang bersih gitu yang ya. bersih. Jangan yang amigos, agak minggir got sedikit gitu kan. Itu tuh bagus loh singkatannya. taunya elit, ekonomi sulit. Itu diajarin loh. Dokter Santi belajar. Kalau ada yang mau komen ada singkatan-singkatan aneh, banyak loh yang aneh-aneh gitu. Lanjut. Ya. Terus yang bersih itu nggak cuma makanannya, tapi juga alat makannya. Tapi juga penjualnya. Iya, kadang kalau nganterin kuah jempolnya suka kecelup di mangkok jadi, ya. Nggak sengaja. Bakso rasa jempol. Ya baik. Sering loh. Jadi gimana ya, bang kuahnya dikit aja gitu. Terus rendah gula, rendah garam. Makan makanan yang ada probiotiknya. Probiotik itu membantu kita menjaga imun. Itu dari makanan. Terus tidur, jangan ngutang. Kalau udah waktunya tidur, cukup tidur secara kuantitas, secara jumlah jamnya dan secara kualitas. Dan itu tiap hari, bukan ngutang nanti weekend aja diborong. Pas libur diborong tidurnya 12 jam. Gak bisa gitu. Tidur itu nggak kayak cicilan HP 1 juta dicicil 12 kali. Kalau tidur nggak bisa tiap hari harus dibayar ya. Dibayar tuntas. Dibayar gitu. Tunai. Dibayar tunai. Tadi makanan minimal tidur, berapa olahraga. jam? Ntar dulu, minimal berapa jam kalau tidur? Kalau ngomong jamnya nanti 1 segmen lagi. Oh ya. Gitu pada umumnya aja ya. Pada umumnya itu 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa. Tapi sebenarnya kebutuhan tidur tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang butuh tidur cuma dikit. Ada orang yang butuh tidur banyak gitu. Terus sebenarnya caranya adalah di videonya Dokter Santi sebelumnya, tinggal dicari aja gitu ya. Kalau cara mudahnya aja, soalnya kita waktunya tinggal dikit nih. Cara mudahnya adalah kalau bangun pagi, lihat gaya gravitasi di ranjang sama nggak sama di bumi. Gimana tuh? Ya kalau maksudnya kalau kita rebahan kayaknya aduh males banget ya bangun nih, berat banget nih bangun nih. Itu artinya kurang tidur gitu. Terus pas tiap pagi kayak gitu, Dok, gimana dong? Ya nambah tidurnya. Terus kalau belum kena kopi tuh mata kagak bisa melek. Terus kalau pulang pelor, begitu nempel langsung tidur gitu. Hati-hati
kemungkinan nggak pasti ya, karena beberapa orang punya kebiasaan yang tidak berkaitan dengan kurang tidur. Jadi kemungkinan besar orang tersebut kurang tidur. Terus agak lemot juga kurang tidur. Tadi udah ya makan, udah olahraga belum? Olahraga belum. Cukup nggak waktunya? Cukup. Ini kita nggak ada jeda. Ayo yuk langsung. Kejam loh, biasanya 4 segmen disingkat jadi 3 segmen. Soalnya seru ya sahabat Sonora ya. Kan pada penasaran dok. Makan udah, tidur udah, olahraga. Olahraga itu hukumnya wajib. Kalau nggak sempet olahraga gimana? Nah itu dok. Dijadwalkan sahabat Sonora. Kalau nggak sempet juga minimal jangan parkir di bangku. Jangan parkir di bangku. Jadi kalau bisa bangun tiap setengah jam, sejam bangun, jalan sebentar. Terus kalau bisa jalan pergi beli ke minimarket, kan kadang cuman pengen beli apalah gitu ke minimarket, pakai motor gitu kan. Jalan lebih banyak aktif secara fisik. Kalau misalnya jalan-jalan jangan pakai lift, jangan pakai tangga yang bisa jalan sendiri. Jalan pakai kaki. Jalan itu membantu menjaga imun kita, membantu menjaga berat badan. Pokoknya banyak lah gunanya jalan. Itu yang paling mudah ya dok. Jadi jangan dibilang ntar kalau dibilang berenang itu sebenarnya olahraga yang sangat baik. Nanti sahabat Sonora jawabnya, kan belum banjir dok. Nggak gitu konsepnya. Oh salah ya. Kalau berenang mungkin lebih ke ada kos yang dikeluarkan mungkin. Kalau banjir kan gratis. Betul, tapi tetap jorok kan dong. Katanya waktu itu disuruh berenang ya, pernah kan ya? Betul, ada yang disuruh berenang kan ada ya? Ada yang disuruh berenang. Enggak ya, Dokter Santi tidak pernah menyarankan sahabat Sonora untuk berenang di air banjir, itu kotor ya. Betul, pertama itu tidak kotor, baik kedua, untuk kesehatan. Di ubin di lantainya. Lantai yang kan kemasukan air hujan di rumah. Bukan, maksudnya kalau kita banjir, kan anak-anak suka main banjirnya di jalanan, di mana. Kan kita nggak tahu yang diinjak itu apa, ada pecahan beling atau jangan-jangan got atau lubang gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Belum lagi ada kencing-kencing urin ya. Urinnya tikus, urinnya anjing, urinnya kucing. Itu tuh bisa membawa kuman-kuman yang bisa nular. Kalau yang namanya anak kecil kan ya, maaf ya, kalau main kan teriak gitu, disembur sama anaknya, masuk dah tuh air. Jadi bisa mencret, bisa penyakit cikungunya, bisa leptospirosis, macem-macem lah ya. Jadi tidak disarankan mandi air hujan. Tadi udah ya, aktivitas fisik, olahraga, tidur, stres. Nah ini soalnya banyak yang bilang ini sudah mulai terganggu mental health-nya karena cuaca yang mudah sekali berganti nih dok. Bener. Kurangnya paparan sinar matahari, terus suasana yang mendung-bendung kan bikin kita melo ya. Banyak orang yang menderita gangguan kesehatan mental ketika masa peralihan. Jalan keluarnya itu tadi, jalan keluarnya paling gampang makannya dibenerin. Terus kalau ada matahari, cari matahari. Terus punya hidup yang lebih berwarna dengan orang. Bukan hanya dunia maya.